彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang para ahli dari Pil Tower telah paksa buat. Keahlian dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan mampu menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah para pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Tokoh manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya minoritas yang berkumpul bersama dalam berpasangan atau bertiga. Xiao yang dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa itu musuh terbesar di putaran kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama dengan satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika seseorang tidak dapat mempercaya yang lain. Song King menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Xiao Yan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah tanpa peduli seberapa sabarnya dia. Terus lanjutkan bertindak. Gigi perak Cao Ying bergesekan lembut satu sama lain seperti kucing liar saat dia berbicara dengan kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial dengan jarak yang cukup dekat. Ada sesepuh dengan pakaian biasa di depan terowongan. Sebuah cangkang penyu raksasa hitam yang terbuat dari logam ada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada tetua ini, dia jelas anggota dari Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang ketika orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiao Yan menyapu tetua yang tampak malas ini, dan jantungnya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan Elder ini pada kura-kura. Ini memang Menara Pil. Xiao Yan menarik tatapannya ketika pria itu, yang berada dalam kondisi tidur yang salah, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di suatu tempat di antara alisnya, gemetar sedikit ketika matanya terbuka. Dari apa yang dikatakan orang tua pada kura-kura ini, alam Pil jelas tidak akan menjadi tanah yang bersahabat. Namun, itu wajar saja jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan menghilangkan alkemis yang luar biasa yang datang dari seluruh benua Douki. Tidak ada yang akan percaya padanya jika itu tidak akan berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang itu di depan untuk di garis depan di tempat semacam ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song King juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari orang tua di shell kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kasar melotot pada Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa cukup tak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Sesosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu ketika sosok ini masuk. Dia memalingkan kepalanya dan rasa dingin yang padat segera melintas di mata hitam gelapnya karena sosok ini bukan sembarang orang. Di dataran yang sepi, tanah itu berwarna kekuningan.
Kadang-kadang, ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, memancarkan kekuatan hidup sedikit. Kadang-kadang ada beberapa beast magical kecil bergegas di sekitar dataran. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena Realm Peel sedang rusak? Tangan Xiao Yan meraih di ruang kosong di depannya saat dia merenungkan masalah. Menciptakan sebuah alam adalah kekuatan yang salah yang hanya dimiliki oleh elit Dousheng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil menciptakan suatu dunia, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus mempertahankannya. Jika tidak, dunia akan secara bertahap menurun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum membuang pikiran di dalam hatinya. Dia mengatupkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Swos. Sementara Xiao Yan memikirkan apa arti lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang angkasa di atas dataran ini. Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika Pithon setinggi 1000 kaki tiba-tiba bergegas keluar dari permukaan seperti pasir. Mulutnya yang garang menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan sebuah seruan dingin, sebuah pilar kuat Douki ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala Pithon yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan bang muncul di kepala ular piton raksasa sebelum menyebabkannya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular piton besar itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyempit. Tawa buas terdengar di samping telinganya, berat, melihat bahwa itu kamu memiliki keterampilan, lebih baik kamu tersesat. Inti dari alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat rimpang kuning dalam jauh di bawah tanah. Tanah ini Rehmania glutinosa adalah sejenis bahan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan keras ketika seseorang berlatih, ground Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disempurnakan menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam karena kejutan melintas melalui mereka. Dia tampak merenungkan bahan itu. Ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya seukuran kepalan tangan. Selain itu adalah eksistensi yang sangat langka. Itu tidak terduga bahwa itu ground Rehmania glutinosa dalam Realm Peel ini telah berkembang sedemikian rupa. Itu benar-benar mengejutkan. Pria besar itu meringkuk di mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar ketika ground Rehmania glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda yang tergantung di udara tanpa dukungan. Enyah. Xiao Yan di langit acuh tak acuh melirik pria besar. Dia tidak sedikit sopan. Taktik orang ini memungkinkan Xiao Yan untuk mengerti bahwa itu dia bukan orang yang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat ketika berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar berubah ketika ia melihat bahwa itu Xiao Yan mampu tetap di udara tanpa dukungan apapun. Xiao Yan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa itu ground Rehmania glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari sebuah buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan untuk pertumbuhannya. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba meringkuk saat dia mengatupkannya ke lubang yang dalam. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan sejumlah besar tanah terangkat. Akhirnya, Xiao Yan secara acak melemparkannya ke samping. Di bawah kekuatan hisap Xiao Yan, lubang menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Namun, benda spiritual yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali hampir 50 hingga 60 kaki. Tanah lunak dari lubang yang dalam akhirnya memancarkan suara teredam di bawah penggalian Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Core Matter Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan dan kekuatan khusus dari kekuatan tanah,
Core Mater Jade adalah harta yang akan sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Itu memang harta karun? Xiao Yan tertawa. Tangannya menekan Core Mater Jade di permukaan. Setelah itu, dia membungkukkan kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Ini. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyempit. Bergetar. Tevire Blade dengan lembut memotong permukaan Core Mater Jade. Xiao Yan mengungkapkan wajah yang menyenangkan. Tangannya berubah menjadi pisau api karena dengan cepat menari dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat cairan kental berwarna putih. Sukacita dalam matanya tiba-tiba melambung hingga batas saat ini. Core Soul Sumsum adalah semacam harta yang sangat unik. Penempaan ini akan membuat marah dan memperbaiki jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang Core Soul Marrow ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya bertemu dengan berkah besar ini di alam pil kali ini. Hal ini benar-benar sangat berguna untuk Xiao Yan saat ini. Panas di mata Xiao Yan terus untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap memudar. Dia menggunakan Fire Blade untuk dengan hati-hati menggali lubang giok. Setelah itu, ia menggunakan bahan-bahan yang ada di tangannya dan beberapa Core Mater Jade untuk membuat kotak. Baru kemudian dia menuangkan Core Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Core Soul Marrow ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lain untuk memediasinya agar dapat mengeluarkan efek penuhnya. Namun, untunglah harta benda lainnya ini adalah hal-hal yang bisa dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Realm Pil adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang diperlukan untuk memediasi efek saat berada di alam pil. Cahaya perak menembus langit seolah itu adalah sambaran kilat yang merobek dunia. Ini bergegas ke arah pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan mengejutkan. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga seorang pria tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia menyaksikan Earth Demon Wayang, yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, ia akhirnya menembaki ke belakang dengan sejumlah bayangan yang terus-menerus. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Ekspresi Huang Yi dicelup oleh Douki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah terang. Dentang! Sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak terang, tanpa ampun berayun keluar dan tidak berhenti karena keterampilan Dou Huang Yi. Setelah itu sangat bertabrakan dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar dengan cara yang seperti kilat. Mengerang. Sok melonjak ke dalam hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya akan berurusan dengan Earth Demon Puppet setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasa mulutnya penuh dengan kepahitan hanya karena rasa manis naik ke tenggorokannya. Tidak baik. Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Ledakan. Tinju mereka dengan keras menabrak sesaat kemudian. Wajah Huang Yi langsung berubah menjadi putih setelah menderita pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar meludahkan. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya patah saat dia menembak ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia mengeluarkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri tadi, dengan mata setan. Wajahnya ganas saat dia berkata, "Berat, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang lama tidak akan membiarkan kamu hidup. Dua sahabat aku juga telah memasuki Realm Pil. Mereka akan membantu aku yang lama untuk membalas dendam." Huang Yi mengeluarkan seteguk lagi darah segar sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya bergegas dari ujung jarinya. Setelah itu, dia meninju darah segar. Akhirnya, darah berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke langit.
itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum lemah, "Aku tidak keberatan jika kamu ingin mengirim teman kamu ke kematian." Anak nakal yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa itu kamu bisa bertindak arogan hanya karena kamu memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara biadab. Xiao Yan tersenyum.